Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Ringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini kita akan mengulas dan bersama-sama belajar tentang PMR 409 atau PMR 409. PMR di sini bukan palang merah remaja, tapi private mobile radio gitu ya, bukan DMR. Kalau DMR kan digital mobile radio, kalau ini private mobile radio 409. Nah, kita harus paham dulu PMR itu apa, 409 itu apa gitu ya. Jadi PMR itu adalah alat komunikasi radio dua arah yang bekerja pada frekuensi radio tertentu. Jadi radio HT atau radio komunikasi dua arah gitu ya, two-way radio FM transceiver yang bekerja pada frekuensi tertentu. Nah, frekuensi tertentunya itu apa? Ya tadi 409. Di Indonesia PMR 409 itu alokasi frekuensi yang diberikan oleh pemerintah, yang dialokasikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo, sesuai dengan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi nomor 2 tahun 2023 memberikan alokasi class license untuk PMR 409. Nah, apalagi ini class license gitu ya. Class license atau izin kelas yaitu izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang melekat pada sertifikat perangkat telekomunikasi. Khusus untuk izin kelas, masyarakat dapat menggunakan frekuensi tanpa melalui proses perizinan. Jadi singkatnya ya 409 ini adalah frekuensi yang bebas izin gitu ya teman-teman. Tapi tetap penggunaan perangkatnya harus tersertifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman beli sebuah HT dan teman-teman lihat di boxnya itu biasanya suka ada tulisan izin postel, nomor sertifikat sekian-sekian. Atau kalau teman-teman lihat di channel ini apa namanya unboxing HT gitu ya, selalu ada yang ini izin postelnya sekian-sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sih singkatnya seperti itu. Nah, tapi tetap ada syarat ya teman-teman. Tapi tetap ada syarat dalam penggunaan perangkatnya. Gitu. Memang frekuensinya bebas izin, tapi perangkatnya ada beberapa syarat perangkat yang memang bisa digunakan di frekuensi tersebut, seperti itu. Untuk perangkatnya sendiri itu tidak memiliki numeric pad gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. HT-HT seperti AUKOS A8 misalkan, atau yang sering teman-teman lihat WLN KD berapa tuh? WLN KDC1 ya kalau nggak salah ya, atau ya KDC1 kan, atau apa ya, Baofeng BF 888S juga bisa masuk ke kategori tersebut. Kemudian banyaklah HT yang tanpa layar dan dia hanya sekian channel gitu ya, sekian kanal, misalkan ada 16, ada 18, ada yang 20 juga gitu ya, 20 channel. Nah, untuk frekuensi yang diberikan atau yang dialokasikan untuk dari pemerintah ini sebetulnya terbilang cukup sempit teman-teman ya. Ini kan PMR 409. Nah, rentang frekuensinya cukup sempit, dari 409, 74375 sampai dengan 409 99475 gitu ya kalau nggak salah. Dan maksimal yang bisa diprogram itu 20 channel, dan biasanya stepnya itu 12,5 teman-teman ya. Jadi 409 misalkan 409,7500, kemudian 40976 sekian. Nah, seperti itu sampai 20 kanal. Nah, untuk frekuensi ini juga mirip FRS 409 yang dipakai di Cina ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah punya pengalaman memakai HT seperti ini, kemudian sedang berkomunikasi
dan tiba-tiba ada yang masuk dan itu di luar circle-nya atau di luar anggota yang memang intinya tidak teman-teman kenal gitu ya. Nah itu kan berarti kalau istilahnya bocor gitu ya, atau percakapan kita terdengar juga keluar seperti itu teman-teman, ada juga. Nah ini bisa teman-teman program ulang pakai frekuensi tadi PMR 409 tadi teman-teman sebetulnya. Dan untuk tune-nya sendiri itu teman-teman ya bebas, bisa pakai tune atau tidak pakai tune gitu. Tapi biar lebih private gitu ya, lebih baik di ketika program itu memakai tune seperti itu teman-teman. Dan jadi kalau untuk ketika teman-teman berkomunikasi itu tidak tidak bocor gitu ya, atau misalkan ada yang bocor pun itu tidak mengganggu ke frekuensi yang teman-teman pakai seperti itu teman-teman. Dan juga untuk batasan lainnya itu, jadi pertama sesuai dengan peraturan Kominfo tadi ya, peraturan Kominfo nomor 2 tahun 2023. Pertama tadi alokasi frekuensinya di 409 74375 sampai dengan 409 99475. Kemudian daya pancarnya, TX powernya itu maksimal di 500 miliwatt. 500 miliwatt. Jadi kalau misalkan pilihan, kalau teman-teman program HT ini ada pilihan high dan low, itu berarti teman-teman harus pilih low seperti itu di 500 miliwatt. Kemudian tidak ada numeric pad, oke. Kemudian tidak boleh pakai repeater ataupun booster untuk penguat gitu ya, untuk ampli. Jadi ya teman-teman yang tahu lah gitu ya. Jadi tidak boleh pakai booster seperti itu. Gitu teman-teman. Dan itu sih, ada yang bilang juga yang antenanya tidak bisa diganti gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Memang betul juga sih gitu, karena bisa dimodifikasi gitu untuk antenanya, misalnya seperti Baofeng BF888S itu kan dia bisa diganti gitu ya. Hanya saja kan ya tadi balik lagi harus cari antena yang matching di 409 tadi gitu ya. Kalau enggak juga percuma, daya pancarnya akhirnya ya berpengaruh ke gennya gitu, bukan daya pancarnya, berpengaruh ke gennya. Jadi yang harusnya bisa oke nih pakai antena bawaan ternyata nggak oke dengan antena yang diganti gitu, dengan harapan diganti antena itu lebih oke RF gennya gitu ya, atau apa ya itulah intinya seperti itu teman-teman. Nah sebetulnya ada dua yang boleh tanpa izin itu. Kalau misalkan PMR 409 ini dinilai sempit, terbatas gitu ya, hanya untuk di area tertentu. Kalau yang pengen lebih luas lagi, teman-teman bisa pakai POC. Ya, POC. PTT over seluler. Nah, HT yang lagi ngetrend sekarang ini ya, yang pakai kartu operator seperti itu. Jadi dia berbasis internet, jaringannya ya seluas jaringan internet seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di Indonesia, kemudian ada teman-teman yang misalkan lagi di Mekah atau di Amerika misalkan, atau di manapun, selama itu ada jaringan internet, dengan POC bisa sampai. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi tadi kita sudah ya minimal mengetahui lah, walaupun secara kasar, apa sih itu PMR 409 itu gitu. Kemudian, nah di sini saya ada radio AUKOS ya, AUKOS A8 kalau nggak salah. Ini udah butut sekali ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya, ini untuk biar contoh. Nah ini HT seperti ini, numeric pad ini sudah tidak bisa masuk ke kategori PMR lagi nih teman-teman gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman program frekuensi PMR tersebut di sini, bisa saja gitu. Hanya perangkatnya tidak memenuhi syarat, karena kan syaratnya tadi
untuk daya pancarnya minimal maksimal sekian, untuk kanalnya maksimal sekian, tidak ada numeric pad, kemudian tadi apalagi itu tidak pakai repeater ataupun booster seperti itu ya teman-teman. Ini ya ini nggak bisa lah gitu ya, walaupun bisa sih. Seperti itu teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba untuk setting frekuensi PMR 409 tadi ke HT AUKOS A8 ini menggunakan software bawaannya ya. Software bawaannya sebentar saya coba. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Nah ini. Oke. Nah, seperti itu software bawaannya teman-teman. Di sini saya memakai kabel data Baofeng. Seperti biasa, selama kabel data ini masih berfungsi, kita pakai ini terus ya. Nah, ini kita nyalakan terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah ada 31 channel ya. Nah, kemudian kita sambungkan HT-nya dengan laptop. Sip, sudah. Di sini kita cek dulu komportnya COM 3, oke. Kita read, start. Nah ini teman-teman kita read, kemudian kita backup terlebih dahulu ya. Nah ini kita backup terlebih dahulu, kita save. Kita kasih channel list 2. Kita save. Kemudian ini kita new saja ya. All data will clear. Oke. Yes. Oke, ini sudah clear ya. Nah, di sini ada yang namanya channel batch edit. Biasanya kalau HT-HT seperti ini dia bisa secara batch gitu ya, mau berapa channel seperti itu. Misalkan di sini saya melakukan parsial 20 channel, startnya frekuensi 409, 750, sembilan, 7, 50, kemudian intervalnya 12,5, oh ini juga kita isi ya. Biasa kalau HT-HT seperti ini langsung suka otomatis ke, khususnya yang AUKOS ini ya, nggak tahu saya kalau WLN KDC 1 itu nggak tahu kenapa langsung ke 480 terus gitu ya. Di sini kita tentukan tune-nya ya. TX power-nya low. Kemudian di sininya narrow. Nah, ini bandwidth-nya juga harus narrow ya, teman-teman. Tadi saya lupa menjelaskan bahwa pertama bandwidth-nya juga harus narrow gitu. Karena kalau wide itu, teman-teman, kemungkinan kalau ada frekuensi yang bocor itu kemungkinan karena frekuensi yang diprogram itu wide gitu ya teman-teman. Jadi kalau wide itu kan dia bisa sinyal lemah pun diterima seperti itu. Kalau narrow kan lebih sempit gitu ya teman-teman. Ini increase. Nah ini kita harus ini dulu nih.
409 7. Ini masih nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, kita coba di sini dulu 409 750. Ini kita rubah 09 750. Ini juga sama 09 750. Kita set ininya ke 6,7 ya, 667 ya tunnya. TX powernya low saja, bandwidthnya kita kasih narrow. Oke, ini kita coba copy, kemudian kita channel batch, paste, ini paste juga. Nah ini sudah bisa. Kemudian 67 ya untuk CTC atau apa ya, DCS-nya gitu ya untuk tune-nya, atau mau misalkan di 88,5 misalkan ya. Ya kita di 88,5 saja semua tune-nya. Mana ya? Nah ini. Kemudian bandwidth-nya tadi narrow, intervalnya 12,5, TX power-nya low, kemudian parsial tadi sampai 20 channel ya. Dan ini increase, jadi meningkat 409 750, 409 76 sekian, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah dia akan secara otomatis terprogram langsung sebanyak 20 channel ya teman-teman. Dan ya ini tidak, ini di 409 ini tidak apa ya namanya, tidak keluar dari batasan frekuensi yang ditentukan gitu. Bahkan frekuensi di channel nomor 20 pun 409, 98, 750 gitu ya. Sementara batasan akhirnya itu 409, 99, 4, 7, 5 gitu ya tadi kalau nggak salah tuh. Nah seperti ini teman-teman, hanya ini TX powernya kenapa high ya. Coba kita kasih low saja semua. Seperti ini. Kita kasih manual atau coba kita edit lagi. Ini tadi padahal kita udah kasih low ya. Sudahlah kita manual saja, ini low-nya kita kasih low satu-satu. Oke. Ini sudah kita kasih low semua. Nah, kemudian di sini square-nya kita kasih 1, TOT-nya 180, scan-nya kita on-kan saja, voice-nya kita on-kan, dan voice select-nya, voice prompt-nya gitu, itu kita pilih English. Kemudian alarm, teltone, battery save, beep, alarm kita on-kan. Ini Fox-nya ini sudah ya, kita biarkan saja seperti ini, tapi Fox-nya tidak kita aktifkan ya. Nah ini sudah semuanya dari 409 750 ke 409 98 75. Stepnya 12,5 tadi ya. Bandwidth-nya narrow dan TX power-nya low semua. Kemudian kita coba write. Nah, failure kenapa nih? Kita
Kita coba tadi. Nah, ini komportnya ya. Nah, ini komportnya tidak terbaca ya, teman-teman. Nah, ini terbaca, kemudian kita write start. Ini maka dia akan membaca seperti itu, teman-teman. Sukses. Oke. Oke. Ini sudah power on. Ini sudah berubah ya, teman-teman. Nah, kita coba scan ya, teman-teman. Ini frekuensinya sudah berubah. Nah, kita scan ya, teman-teman. Apakah bisa di-scan? Karena ini kan tadi TX powernya kecil ya, dan bandwidthnya narrow gitu. Apakah berpengaruh atau tidak gitu ya ke kualitas TX-nya ya, teman-teman. Kita scan memakai HT Berlin ini. Nah, ini. Oke, kita coba. Nah, ini ya. Sudah ini sukses. Kita store VFOA, store oke. Nah, ini. Cek. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3 3 2 1. Cek 1 2 3 3 2 1. Bisa ya, teman-teman. Sorry. 409 748. 409 748 75. Seperti itu, teman-teman. Cek 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Bisa, teman-teman. Jadi tadi TX powernya low dan bandwidthnya narrow, tidak terlalu mempengaruhi ya. Nah, sebetulnya TX power tadi 500 mW juga sebetulnya itu udah bisa puluhan meter ya, teman-teman, di kondisi tertentu gitu. Kalau dari basement atau dari ruangan tertutup mungkin tidak akan terlalu bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan di lapangan luas itu beberapa meter, belasan atau puluhan meter masih bisa oke ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah memprogram HT ini menggunakan PMR 409 gitu. Frekuensi PMR 409 tadi 409 dari 409750 sampai dengan 409985. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan adanya frekuensi bebas izin ini, teman-teman bisa lebih fleksibel dalam menggunakannya gitu ya. Jadi di luar frekuensi yang bebas izin ini ya, teman-teman berarti tetap harus berizin seperti itu. Dan di Indonesia ada 2 organisasi radio yang cukup besar gitu ya. Yang pertama Orari dan yang kedua Rapi. Teman-teman nanti silahkan tinggal pilih, putuskan yang mana gitu ya, yang akan diikuti agar teman-teman mempunyai izin seperti itu. Ya memang frekuensi itu gratis gitu ya, frekuensi itu gratis, itu bukan ciptaan siapa dan lain sebagainya. Tapi agar lebih tertib seperti itu ya, teman-teman. Agar lebih tertib, agar lebih rapi, kemudian tidak sembarangan memakai frekuensi, karena itu juga berbahaya sebetulnya gitu ya, di kondisi dan lingkungan tertentu itu berbahaya. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang PMR 409 ini. Mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan, bisa diterima dengan jelas gitu ya, dengan semua kekurangan saya dalam menyampaikannya gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkoreksi, silahkan di kolom komentar, teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang mau bertanya
atau berdiskusi silahkan di kolom komentar tentang PMR 409 ini, atau istilahnya frekuensi yang bebas izin, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf videonya kepanjangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.